dan taatnya tidak berkurang. Amin. Salawat dan iring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah dengan kebaikan dan nanti patut berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini pertemuan kedua setelah Idul Fitri. Betul, Bro? Dah selesai puasa Syawal? Sebagian sudah? Sebagian? Belum. Saya sekedar mengingatkan saja, tidak mengkaji panjang. Kata Nabi, man shama Ramadhana, siapa saja orang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, dia puasa sebulan penuh Ramadan, baik 29 hari, baik 30 hari, kemudian dia sambung puasa tadi dengan puasa 6 hari bulan Syawal, kana kasiyamid dahri kullih, dia dapat pahala sama seperti orang puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh berapa hari, Pak? Kalau hitungan Hijriah 360. Kita puasa Ramadan katakan 30 hari hitungannya. Setiap berbuat baik Allah balas 1 kebaikan 10 kali lipat. Maka kalau puasa sehari seakan 10 hari. Kalau 30 hari kali 10 sama 300. 6 kali 10 60, 300 tambah 60 360. Maka puasa sebulan tambah 6 hari seakan sepadan dengan puasa sebanyak 1 tahun. Karena 1 tahun itu 360 hari. Begitu di antara para ulama menafsirkan kenapa puasa Ramadan tambah Syawal sama dengan puasa 1 tahun penuh. Paham, Bu? Maka rugi kalau belum puasa 6 hari di bulan Syawal. Santri sudah selesai semua. Dah puasa 6 hari bulan Syawal? Yang para santri? Santriwati? Belum? Kalau belum selesai, boleh buat nanti Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, selesai 6 hari. Atau ambil Senin turut-turut sampai Rabu, nanti ambil lagi Senin sampai Rabu, selesai 6, yang penting di bulan Syawal. Boleh harinya hari apa saja, yang penting selama bulan Syawal. Tidak masalah hari Jumat, tidak masalah hari Sabtu, tidak masalah hari Ahad, yang penting bulan Syawal. Baik, sore ini kita masuk dalam tema kajian adalah akidah. Artinya setiap Jumat pekan ketiga kajian kita akidah. Untuk kajian akidah ini insya Allah kita pakai namanya kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Kalau pernah pesantren mungkin pernah dengar, Bu, Al-Jawahirul Kalamiyah. Jawahir artinya permata, Al-Kalamiyah terkait ilmu kalam atau ilmu tauhid. Sehingga maksudnya kitab ini adalah pilihan-pilihan pembahasan di dalam ilmu tauhid, pembahasan-pembahasan penting, pembahasan-pembahasan berharga, pembahasan-pembahasan utama dalam ilmu akidah. Jadi apa, Bu? Pembahasan penting, pembahasan utama dalam masalah akidah. Baik, kita mulai baca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ulama kalau ngarang kitab biasanya mulai dengan bismillah. Sudah itu alhamdulillah, sudah itu selawat. Kenapa seperti itu? Pertama, baca bismillah itu ajaran Quran. Tengok setiap awal surat Quran pasti mulai dengan bismillah. Surat apa yang pertama? Al-Fatihah mulai dengan bismillah. Al-Baqarah bismillah. Ali Imran bismillah. Hanya satu dalam Al-Quran yang tak mulai dengan bismillah. Surat apa? At-Taubah. Jadi ketika kita memulai membuat kitab, memulai pekerjaan, ini meniru cara Quran. Bagaimana cara Quran? Memulai dengan bismillah. Yang kedua, kita memulai dengan bismillah ini meniru cara Nabi.
Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajdam fahuwa abtar. Apa saja perbuatan baik yang kita mulai tidak dengan bismillah, dia terputus dari keberkahan. Dia selesai, dia sempurna, tapi tidak melahirkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada keberkahannya. Artinya berkah itu kebaikannya terus bertumbuh. Banyak kebaikan yang muncul dari yang kita buat. Maka Nabi anjurkan, kalau kita mulai pengajian, mulai dengan bismillah. Makan mulai dengan bismillah. Pakai baju bismillah. Mulai belajar bismillah. Apa saja yang baik-baik mulai dengan bismillah. Maka ibu kalau berjalan naik kendaraan jangan lupa bismillah. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bisa bismillahirrahmanirrahim mursaha, minimal bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita baca bismillah, cara baca bismillah ini bisa bismillah, bisa dengan bismillahirrahmanirrahim. Artinya ketika sunnah dianjurkan dimulai perbuatan baik dengan basmalah, boleh baca bismillah saja. Tapi lebih baik lagi kalau baca bismillahirrahmanirrahim. Lebih sempurna. Maka kalau ibu mau wudu baca bismillah, boleh bismillah. Lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillah, boleh, tapi lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu rahasianya bu. Kenapa kalau ulama tulis kitab atau kita buat surat mulai dengan bismillah. Maka Nabi SAW ketika kirim surat kepada raja berbagai negara, dulu ada Raja Muqawqis, Raja Kisra. Nabi kalau nulis surat diawali bismillahirrahmanirrahim. Isinya bismillah di awal. Maka ibu-ibu kalau menulis surat, nulis pesan, mulai dengan bismillah. Ada pengumuman, ada informasi penting, mulai bismillah. Ada undangan, mulai dengan bismillah. Kenapa? Melahirkan keberkahan, meniru cara Allah dan cara Rasulullah. Baik, ibu-ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bismillah ulama baca alhamdulillah. Kenapa baca alhamdulillah? Karena kita ini dapat nikmat semuanya dari Allah. Saat kita punya ilmu, sadari ilmu kita datang dari Allah. Maka syukur dengan ilmu, termasuk mampu menulis kitab, bisa kita menyalin kitab. Semuanya adalah karunia dari Allah. Makanya ulama buat bismillah, lalu lanjut dengan alhamdulillah. Termasuk kita bu habis makan baca alhamdulillah, habis pengajian baca alhamdulillah, buka pakaian alhamdulillah, keluar dari kamar mandi baca alhamdulillah, selesai dari perbuatan apa saja kita buat baca alhamdulillah. Maka ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama ajarkan kita dapat nikmat, dapat karunia, punya segalanya karena Allah yang kasih. Oleh karena itu jangan lupa mengingat nikmat Allah dengan baca minimal alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan selawat kepada Nabi Muhammad. Kira-kira bu, kenapa para ulama selawat kepada Nabi sebelum nulis kitab? Apa kira-kira alasannya bu? Kita tahu syariat dari siapa bu? Tahu Quran dari siapa? Ajaran agama dapat dari siapa? Siapapun orang yang tahu Islam pasti sumbernya Nabi Muhammad. Tanda terima kasih kita kepada guru kita, doakan. Terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita nggak ada yang tahu Al-Quran, tahu syariat kecuali semuanya sumber dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarkan sahabat, sahabat ajarkan ke murid sahabat, diajarkan ke murid mereka sampai ke kita. Maka setiap kita dapat ilmu jangan lupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu rajin-rajin kita salat pada Nabi. Bangun tidur, mau tidur, aktivitas apapun, sholawat itu bisa, boleh. Nggak mesti ibu sedang sholat, nggak mesti ibu sedang dalam keadaan suci. Tidak sholat, tidak suci pun boleh ibu-ibu sholawat.
Jadi mohon maaf Bu, ibu mohon maaf sedang tidak berwudu misalnya, boleh ibu selawat. Tapi baca Quran, pegangnya nggak boleh kecuali dalam keadaan suci. Tapi selawat meskipun ibu tidak wudu boleh. Termasuk meskipun sedang tidak sholat, selawat pun boleh. Maka ibu muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ulama ajarkan pada kita, kalau kita dapat ilmu jangan lupa dengan guru. Maka usahakan Bu, rajin-rajin doakan guru kita. Setiap habis sholat atau sehari minimal sekali ada doa yang dititipkan untuk guru kita. Mudah-mudahan guru kita doakan, malaikat doakan untuk kita. Ketika kita doakan guru, tanda syukur Allah tambahkan keberkahan ilmu untuk kita. Mau tidak Bu? Mau tambah berkah ilmunya? Rajin doakan guru. Ilmu kalau berkah itu Bu, kita tidak tahu, Allah akan kasih tahu apa yang tidak kita tahu itu. Maka kita harus semakin banyak mengamalkan ilmu, semakin banyak bersyukur dengan ilmu, Allah akan datangkan ilmu yang kita tidak tahu, lalu menjadi tahu dengan pemberian Allah. Baik, lanjut. Wa ba'du fa hadhihi risalatun mustamilatun 'alal masailil muhimmati fi ilmil kalam. Kata beliau, ini risalah. Risalah itu dalam tradisi orang Arab, kalau menulis buku isinya enggak terlalu banyak, tipis. Kalau kita nulis buku tipis Bu, kan buku itu ada yang tebal dan tipis Bu ya. Kalau tipis orang Arab sebutnya risalah. Kalau agak tebal kitab. Kan ada buku kita, kalau buku tulis ini kan ada yang tebal dan tipis ya Bu ya. Kalau yang kecil namanya risalah. Ini buku yang tipis memuat al-masail al-muhimmah, masalah yang penting, masalah yang urgen, masalah yang pokok fi ilmil kalam, dalam ilmu akidah. Kenapa disebut ilmu kalam? Jadi ilmu akidahnya punya nama banyak Bu. Ada namanya ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Isinya atau utama pembahasannya adalah tentang mentauhidkan Allah. Target dari ilmu tauhid bagaimana kita mentauhidkan Allah. Makanya namanya tauhid. Ada namanya ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam? Minimal ada dua sebab. Dulu pembahasan paling panjang perdebatan ulama tentang ilmu ini masalah kalamullah. Kalamullah itu dengan suara, dengan huruf atau tidak. Kan kita baca Quran sekarang nih Bu. Kalau kita baca di Al-Quran kita, di mushaf kita ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ada huruf ba, ada sin, ada mim. Dulu orang berdebat, Allah ketika sampaikan kepada malaikat atau meletakkan di Lauhul Mahfuz dengan suara dan huruf atau tidak. Lama perdebatan itu. Kenapa? Dalam hadis nggak ada penjelasan apakah dengan suara atau tidak. Lalu menurut para ulama ahli kalam, tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Timbul pertanyaan, kalau nggak dengan suara, nggak dengan huruf, bisa dimengerti atau tidak? Tahu kita wahyu atau tidak? Rupanya kalau kita ikuti pola manusia bercakap, kita Bu kalau bercakap itu ada yang terungkap dengan lisan. Misalnya Ustadz, kita mulai pengajian lagi, terdengar nggak suaranya? Tapi ada dalam mulut kita, dalam hati kita, lama betul lah pengajian. Ustadz panjang betul menjelaskan, selesailah lagi. Ini dan nangis dari rumah gitu. Dalam hati. Tapi ada tidak ucapan yang kita ungkap di dalam diri kita? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Diucapkan tidak, tapi dalam diri kita ada. Maka kalau ada orang tanya, mungkin tidak ada ucapan, dia tidak berbentuk suara, tidak berbentuk huruf. Ada. Contoh, kita bicara dalam diri kita. Maka di situ muncullah istilah ada kalamul lafzi dan ada kalamun nafsi. Kalamun lafzi itu yang tertulis nih Bu, yang nampak tulisannya, yang terdengar suaranya. Kalamun nafsi yang kita bicara sendiri dalam diri kita. Kita sering bicara gitu kan Bu, mudah-mudahan anak saya tahun ini ketemu jodoh. Kan sering bicara gitu kan Bu, mudah-mudahan tahun ini anak saya diterima di pesantren Az-Zahra. Sering kan Bu kita bicara begitu? Apa saja. Kadang-kadang kita malu bicara dengan orang, tapi dalam diri kita bicara sendiri. Namanya kalamun nafsi. Jadi kalamun nafsi.
Dalam diri kita muncul, tapi ada kalamnya. Tidak muncul suara, tidak muncul huruf. Jadi kalau orang bertanya, apakah mungkin Allah berfirman, nggak ada suara, nggak ada huruf? Mungkin. Contohnya, kayak kita bicara dalam diri kita. Paham, Bu? Saya tidak panjang-panjang bahas ini, Bu. Takut Ibu rumit nanti. Minimal Ibu ngerti kenapa perdebatannya panjang. Paham yuk ya? Hadis tidak menjelaskan. Yang kedua, orang tidak masuk akal kalau ada pembicaraan nggak ada suara, nggak ada huruf. Maka saya jelaskan itu. Baik, jadi perdebatan ini panjang dulu. Lanjut, sebab kedua, kenapa disebut dengan ilmu kalam? Dulu ulama kalau mengungkapkan masalah sering memulainya dengan al-kalamu fi mas'alati kada kada kada. Dimulai dengan ungkapan al-kalamu. Pembicaraan kita tentang sifat Allah Ar-Rahman, baru diungkapkan ungkapan yang lain. Jadi dibukanya dengan kalimat al-kalamu. Ini minimal dua sebab kenapa disebut dengan ilmu kalam. Baik, ilmu apa lagi namanya, Bu? Ada tauhid, ada kalam, apa lagi? Akidah. Sering dengar, Bu? Ilmu akidah. Kenapa ilmu akidah? Ibu, akidah ini berasal dari kalimat akad. Kalau akad Ibu pahami apa, Bu? Akad. Akad jual beli, akad nikah, akad sewa menyewa. Apa akad itu, Bu? Bahasa mudahnya apa, Bu? Ikatan. Ya enggak, Bu, ikatan. Mesti dua pihak tidak? Akad bisa satu pihak? Enggak, mesti dua pihak. Pembeli, penjual, penyewa, pemberi sewa. Betul? Yang menikah laki-laki dan yang menikah perempuan. Bisa nggak kalau nikah akadnya cuma satu pihak? Kalau satu jenis sekarang ada, Bu. Orang-orang menyimpang sekarang. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama. Doa kita semoga anak kita tidak pernah sampai ke situ. Amin. Jangan sampai anak kita terjangkit penyakit laki-laki suka perempuan, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka. Kita berdoa, Bu, jangan sampai keturunan kita kena. Amin. Jadi akad itu mesti dua pihak. Arti akad itu ikatan. Maka kalau dalam akidah, akidah ini bermakna ikatan. Apa makna ikatan? Yang mengikat kita, yang menjadi standar kita dalam hidup. Ini boleh atau tidak? Ini patut dibuat atau tidak? Maka akidah ini standar dalam hidup kita. Yang patut dibuat, yang tidak patut dibuat. Makanya orang Islam dia punya akidah. Bahasa mudahnya keyakinan. Apa, Bu? Keyakinan. Keyakinan mengikat kita, Bu. Ini saya mesti buat atau tidak? Saya percaya dengan Allah atau tidak? Keyakinan. Maka namanya akidah. Baik. Lalu kata beliau, Qarimatul Ma'khadhil Ifham. Kitab ini mudah dipahami. Ke depan nanti kita lihat. Ja'altuha ala tariqis su'ali wal jawabi. Saya tulis metodenya dengan metode tanya jawab. Dibuat pertanyaan lalu dibuat jawaban. Jadi dimudahkan, Bu, agar semua kita nggak semuanya mudah dalam metode dipaparkan lalu dianalisa. Nggak mudah begitu, Bu. Tapi ketika dibuat pertanyaan, muncul dalam pikiran kita penasaran, muncul analisa, muncul ingin tahu. Termasuk Ibu lihat di sana lagi bangun apa? Kan tanya kan? Rupanya insya Allah kita bangun masjid. Mudah-mudahan tahun Ramadan depan kita sudah sholat di masjid insya Allah. Doa ya, Bu, ya. Semua kita sholat di masjid, pengajian di masjid, sehingga yang ikut pengajian ini bisa lebih banyak insya Allah. Kita mudah-mudahan bisa 1000 orang muat di masjid yang akan kita, mudah-mudahan Ramadan nanti bisa selesai, karena sudah dikerjakan sekarang. Watasahaltu fi ibaratiha tashilan lit-tullabi. Dan saya pakai istilah-istilah yang mudah. Kenapa? Supaya mudah dipahami. Supaya orang-orang yang belajar, meskipun pelajar pemula, mudah dalam memahami kitab. Jadi ulama itu ngerti dengan kita, Bu. Dicarinya istilah yang mudah, dicarinya bahasa yang mudah dipahami. Kitab itu semakin mudah dipahami, semakin mudah dimengerti, semakin banyak manfaat. Betul nggak, Bu? Tapi kalau nulis kitab orang nggak ngerti, orang nggak paham, siapa yang akan baca buku kita? Siapa yang akan ambil manfaat di buku kita? Maka yang paling banyak manfaat kalau dia dimengerti, mudah dipahami, mudah orang ambil manfaat dari situ. Oke, Ibu, kalau nanti nulis buku,
Termasuk masih suka tulis surat cinta nggak, Bu? Zaman ibu-ibu kan dulu zamannya surat-surat ya, Bu ya. Kalau kami kan zamannya chatting kan. Zaman status, ada apa-apa ungkapnya di status, curhatnya di status. Ibu-ibu dulu surat ya, Bu ya. Lipat surat, macam-macam model lipat surat. Titip sama kawan, sama guru wali kelas. Ya, Bu. Buat diari, tiap hari curhat, tulis 1 lembar 1 hari. Kalau nulis usahakan mudah dimengerti. Karena kalau kita nulis panjang-panjang, Bu, capek kita nulis, banyak kita tulis, orang nggak ngerti apa gunanya. Mending singkat tapi orang paham. Mas Bu, coba tengok ustadz kita kalau di Instagram itu tulisan sering pendek-pendek, tapi orang ngerti. Dia nulis panjang tapi pendek-pendek, Bu. Misalnya satu kalimat itu 3 kata titik, kemudian bawah lagi kalimat lagi, tapi orang ngerti. Kenapa? Karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami orang. Kita ini kadang-kadang suka berbelit-belit, Bu. Maksudnya itu mudah sebenarnya, tapi ceritanya panjang. Cara ngungkapnya putar-putar ke sana kemari. Maka yang paling mudah itu adalah cara mengungkapkan tulisan kita. Pilihlah bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dibaca oleh orang. Nabi juga kelebihan gitu, Bu. Kalimat beliau singkat kadang-kadang, mudah dimengerti tapi maknanya panjang. Maka Nabi kadang kita temukan ada hadis ittaqillaha haitsu ma kunta. Singkat hadisnya. Ad-dinun nasihah. La taghdab. Singkat-singkat aja hadis Nabi, tapi maknanya banyak. Banyak pesan yang ada dalam hadis Nabi itu. Jadi Nabi singkat bicaranya, dimengerti, banyak pesan dan berguna bagi banyak orang. Sampai sekarang orang masih mengamalkan pesan-pesan Nabi itu. Kita banyak bicara, tapi banyak dibuang orang. Nabi sedikit bicara, banyak diamalkan orang. Kita banyak nulis, banyak bicara, tapi banyak dibuang orang dibanding diamalkan orang. Maka kita belajar dari para ulama, dipilih kalimat yang mudah, dipilih ungkapan yang mudah dimengerti. Maka ibu-ibu kalau bicara dengan anak, mengajar anak, pilih bahasa begini. Ini kan ulama mengajarkan kita nih. Kalau saya mengajarkan anak, nulis pesan pada anak, ngirim surat pada anak, tulis istilahnya mudah dimengerti, bahasanya mudah dipahami, cara nulisnya mudah dipahami. Baik, kita masuk kepada isi kitab. Minimal muqaddimah kita selesaikan. Al-muqaddimatu, pengantar dari pelajaran akidah. Al-aqidatul islamiyatu wa arkanuha. Akidah Islam dan rukun-rukun akidah Islam. Apa tadi akidah artinya, Bu? Keyakinan. Keyakinan yang ngikat kita. Keyakinan dalam Islam dan rukun-rukunnya. Pertanyaannya, ma maknal aqidatil islamiyah? Apa arti akidah Islamiyah? Al-jawab, jawabannya al-aqidatul islamiyatu hiya al-umurul lati ya'taqiduha ahlul islami ay yajzimuna bisihhatiha. Yang dimaksud dengan akidah Islam atau keyakinan menurut agama Islam adalah hal apa saja, urusan apa saja, kajian apa saja yang mesti diyakini oleh orang Islam. Jadi akidah Islam itulah semua keyakinan yang mesti diyakini orang Islam. Jadi apa itu akidah Islam? Akidah Islam adalah keyakinan yang mesti diyakini orang Islam. Ay yajzimuna bisihhatiha, yaitu maksudnya adalah mereka yakin dengan kebenarannya. Jadi keyakinan yang diyakini kebenarannya oleh orang Islam disebut dengan akidah Islam. Saya ulang, yang disebut dengan akidah Islam adalah keyakinan yang diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah ini dia masuk bab keyakinan. Agama ini kalau kita bagi semuanya, Bu, semua ajarannya 3 saja ujungnya. 1, keyakinan. Apa yang kita yakini? Yakin tentang Allah, yakin tentang Rasul, yakin tentang kiamat, yakin tentang mati, yakin tentang hisab dan lain-lain. Yang kedua, amal, perbuatan fisik.
Yakin tadi buat kita sholat, bahwa Allah suruh kita sholat, bahwa Allah perintahkan kita puasa, lalu kita buat puasa, kita buat sholat. Jadi satu yakin, yang kedua amal, perbuatan fisik. Yang ketiga, dia bukan keyakinan, bukan amal, tapi akhlak, perangai. Dia bukan tentang batil tidak batil, bukan halal haram, tapi patut tidak patut. Contoh, sekarang ada pengajian, saya bicara, ibu bicara juga, boleh atau tidak, Bu? Secara hukum boleh, tapi patut atau tidak? Akhlak di situ. Betul nggak, Bu? Ada larangan nggak ibu bicara di sini? Nggak ada, saya nggak bisa larang ibu. Tapi secara akhlak, ibu tak patut bicara kalau saya bicara. Sama kalau di rumah, ibu lagi bicara, tiba-tiba anak bicara. Berakhlak atau tidak, Bu? Makanya akhlak itu dia bukan boleh tidak boleh, haram tidak haram, tapi patut atau tidak patut. Makanya semua apapun yang kita pelajari dalam Islam muaranya tiga saja. Keyakinan satu, amal satu, yang ketiga akhlak, patut atau tidak patut. Makanya ibu mau belajar bahasa Arab, mau belajar hadis, belajar tafsir, apa saja yang ibu pelajari ujungnya tiga. Yakin ibu, beramal ibu, berakhlak ibu. Tidak ada lebih dari itu. Semua ilmu, mau belajar 100 tahun, 50 tahun, 10 tahun pesantren, ujungnya itu semua. Nah, ketika kita masukkan ke dalam ilmu Islam, yang menjadi keyakinan ini, nama ilmunya ilmu tauhid atau akidah atau ilmu kalam. Kalau masuk kepada amaliyah, ilmunya namanya ilmu fikih atau ilmu syariah. Makanya kalau kita kuliah di UIN, ada fakultas syariah. Kalau ilmu kalam atau tauhid atau keyakinan, masuk ke usuluddin, maka ada fakultas usuluddin. Biasanya usuluddin itu kajiannya ada akidah, ada filsafat, ada hadis, ada tafsir, ada akhlak atau tasawuf. Itu kajiannya. Tapi kalau syariah, fikih, usul fikih, hadis hukum, perbandingan mazhab, kemudian jinayat, kemudian ahwal saksiyah. Ada pernah kuliah di UIN, Bu? Fakultas syariah? Kalau ahwal saksiyah tentang keluarga, jinayat tentang kriminal dalam Islam, kemudian tentang perbanding mazhab, fiqhul muqaran. Ini syariah atau amaliyah. Yang ketiga adalah akhlak, tasawuf. Jadi ibu memuliakan Allah, apapun ilmu yang kita pelajari ujungnya tiga saja. Akidah satu di antara yang tiga tadi. Maka kalau ibu baca Al-Quran, baca hadis, semua pembahasan terkait akidah, terkait keyakinan ada dalam ilmu ini. Sehingga ilmu akidah ini atau ilmu kalam atau ilmu tauhid ini tafsiran Al-Quran dan hadis dalam ranah keyakinan. Apa, Bu? Tafsiran Al-Quran dan hadis dalam ranah keyakinan. Kalau ilmu fikih atau ilmu syariah, tafsir Al-Quran dan hadis dalam masalah amaliyah yang kita buat. Gimana cara sholat, gimana cara haji, gimana cara kurban. Dan lagi kita kurban, gimana cara akikah, gimana cara kita kalau ada kita dalam kondisi sedang tak sholat, apa saja amaliyah boleh kita buat, mana yang tidak. Itu kajiannya dalam ilmu fikih atau amaliyah. Jadi ibu-ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu semua ranah ilmu, enggak ada lebih dari itu. Tiga itu saja, keyakinan, amaliyah, akhlak. Baik, ibu-ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pahami sekarang, yang kita kaji sekarang tentang akidah, keyakinan dalam Islam. Baik, saya masuk pada pembahasan yang selanjutnya. Soal ma maknal Islam, apa arti Islam? Ibu muslim tidak, Bu? Muslimah tidak, Bu? Apa artinya muslim itu, Bu? Islam itu artinya apa, Bu? Agama, orang-orangnya, orang-orang beragama Islam. Yang Islam itu apa artinya? Apa, Bu? Bahasa kita, Islam itu berserah diri. Apa, Bu? Berserah
diri. Makna berserah diri, kita pasrahkan diri kita melakukan yang disuruh oleh syariat. Disuruh sholat, ya kita buat sholat. Kan dipasrahkan diri untuk sholat kan. Disuruh kita puasa, ya kita puasa. Disuruh nikah, ya nikah. Disuruh kita melaksanakan berbagai perbuatan lainnya, kita buat. Jual beli begini caranya, utang piutang gini caranya. Kita serahkan diri kita mengikut cara syariat. Namanya kita muslim atau muslimah kalau ibu-ibu. Jadi Islam itu bahasa mudahnya berserah diri. Tapi berserah diri ini bukan serah diri sembarang, Bu. Jangan pula diartikan pokoknya berserah diri Ustaz. Enggak, berserah diri untuk melaksanakan syariat. Melaksanakan perintah Allah. Tapi ketika kita masuk ke dalam disiplin ilmu, dalam pengertian yang diinginkan syariat, al-islamu huwal iqrar bil lisani wat tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma jaa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Yang dimaksud Islam itulah kita ucapkan dengan lisan. Apa kalimat masuk Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Ibu-ibu pernah syahadat enggak? Kapan ibu masuk Islam, Bu? Kalau ibu nggak syahadat kan nggak pernah masuk Islam. Jadi sejak kapan ibu Islam? Bayi mana bisa baca syahadat, Bu? Sami bisa baca syahadat nggak? Bisa nggak Sami baca syahadat? Nggak bisa kan? Masih bayi kan? Kapan ibu syahadat? Sholat. Sebelum sholat mesti Islam dulu. Kalau nggak sah sholat ibu. Ya kan? Kalau orang sholat enggak Islam, enggak sah sholat dia. Lalu kapan ibu syahadat, Bu? Atau jangan-jangan belum masuk Islam semua, Bu? Kapan ibu syahadat? Jadi ibu perlu tahu, orang kalau keluarganya Islam, keturunan Islam, lahir di lingkungan Islam, enggak perlu syahadat. Dia sudah otomatis Muslim. Yang perlu syahadat itu, yang perlu persaksian bahwa dia Islam itu orang yang sebelumnya enggak Islam. Supaya apa? Kita tahu dia Muslim, kita tahu dia sudah sama dengan kita, sehingga perlakuan untuk dia sama seperti kita. Paham? Jadi kita enggak perlu syahadat. Yang perlu syahadat siapa? Yang orang butuh membuktikan diri dia sebagai Muslim. Siapa orang butuh membuktikan diri? Yang sebelumnya tidak Islam. Makanya para mu'allaf yang bersyahadat, ibu nggak perlu lagi syahadat. Dan syahadat dalam sholat itu juga nggak masuk syahadat Islam, Bu. Syahadat dalam sholat itu syahadat rukun sholat. Paham ya? Jadi bukan syahadat sholat itu yang dijawab nanti. Kita nggak perlu syahadat. Kenapa? Dari sononya Muslim, nggak pernah keluar dari Islam. Yang butuh masuk lagi ke Islam, yang butuh membuktikan diri Islam, orang yang pernah keluar dari Jadi orang murtad, orang yang dia tadinya tidak Muslim, dia butuh syahadat untuk menyatakan dia Muslim seperti kita, agar kalau meninggal kita sholatkan, kalau meninggal kita kuburkan, kalau dia menikah cara Islam, kalau dia punya anak diurus secara Islam. Jadi ibu perlu paham, kalau orang nanya begitu, satu sisi kita merasa kaget. Iya ya, kapan saya masuk Islam? Kapan saya syahadat? Kan terpikir, Pak ya. Kita tidak perlu syahadat. Baik. Lalu ketika disebutkan ikrar bil lisan, kita ucapkan masuk Islam dengan lisan, sebenarnya bukan keharusan dalam berislam, tapi ini syarat untuk orang tahu kita masuk Artinya orang kalau tak diucapkan dengan lisan dia sudah Islam, Bu. Kalau hatinya sudah beriman. Cuma kita nggak tahu isi hati. Ibu tahu nggak isi hati saya? Saya sedang mikir apa sekarang, tahu nggak? Nggak ngerti apa isi hati saya sekarang? Ibu nggak tahu kalau saya senang dengan ibu sekarang? Kan lagi pengajian, ya kan? Kalau nggak senang dengan ibu saya pergi kan? Harus senang saya di sini kan? Kalau nggak senang nggak pengajian kan? Jadi isi hati orang nggak tahu. Saya juga nggak tahu isi hati ibu. Wah Ustaz pulang lagi Ustaz, nggak tahu saya kan? Ustaz dah panas belakang. Atau Ustaz kapan lagi pasar berkah misalnya? Insya Allah segera kita buat lagi. Ya Bu, ini karena kita kan baru mulai. Dan hari ini kita juga tadi di Masjid Raya An-Nur ke
Tunggu perjuangan Jalan Diponegoro buat aksi, nama aksinya Umat Islam Riau Bela Ustadz Abdul Somad. Oh, nampak tadi di online. Jadi kita tadi ada kegiatan, jadi belum mungkin kita buat sekarang karena momennya baru habis Lebaran, banyak yang mesti kita buat. Nanti insya Allah di pekan berikutnya akan kita buat. Bukan pekan besok janjinya, insya Allah. Mudah-mudahan pekan besok. Pokoknya insya Allah kita buat. Ibu sabar, ibu banyak doa, semoga segera kita buat insya Allah. Baik, saya lanjutkan bacaan kitab tadi. Wat tasdiqu bil qalbi, dan meyakini di hati kita. Apa yang kita yakini? Bi anna ma jami'a ma ja'a bihi nabiyuna, semua yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan Nabi, yang disampaikan Nabi adalah benar. Enggak ada yang disampaikan Nabi itu dia adalah batil, yang disampaikan Nabi itu salah, yang disampaikan Nabi itu bohong. Enggak, semuanya benar, hak pasti, benar pasti. Begitulah datang dari Allah. Karena Nabi Muhammad itu sifatnya ada 4. Apa bu 4 sifat Nabi? Yang 4 bu, siddiq. Dengan siddiq, Nabi pasti menyampaikan apa adanya dari Allah. Lawan siddiq kan bohong, ya kan? Siddiq apa lagi? Amanahnya seperti apa adanya begitu disampaikan. Apa lagi? Fatanah, cerdas, tajam, daya pikirnya lebih hebat dibanding siapapun. Maka orang kalau berdebat dengan Nabi, kalau orang bercakap dengan Nabi, pasti Nabi di atas keunggulan mereka semua. Hujjah Nabi, argumen Nabi di atas mereka semua. Kenapa? Fatanah. Terakhir apa? Tabligh, Nabi sampaikan. Apa yang disuruh Allah, apa syariat disampaikan. Sehingga nggak ada yang simpan Nabi satupun. Sampaikan semua kepada umat. Baik, jadi maksud Islam itu adalah kita beriman dengan semua ajaran Nabi Muhammad dan kita ucapkan dengan apa yang kita ucap dengan lisan, kita yakini, keyakinan di hati tadi diungkapkan dengan lisan melalui kalimat syahadat. Sebab yang isi hati nggak ada yang tahu bu. Lisan ini mewakili isi hati, lisan ini menerjemahkan isi hati. Maka kalau kita jual beli bu, mesti ada ijab kabul. Kenapa? Dalam hati kita nggak tahu. Orang mau jual atau tidak nggak tahu bu. Lisan, ijab dan kabul mewakili, menjelaskan bahwa penjual mau menjual, pembeli mau membeli. Itu gunanya ijab kabul itu. Dalam nikah juga begitu. Karena dalam hati nggak ada yang tahu. Makanya kata orang Melayu, dalam laut dapat dikira bu, tapi dalam hati nggak dapat dikira. Meskipun anak kecil nggak tahu kita isi hatinya bu. Maka anak kecil kalau nangis terus, kalau dia ketawa terus, ibu belum tentu bisa terjemahkan. Boleh jadi anak kecil kalau dia masih bayi, mungkin dia sedang tidak nyaman karena dia sedang pipis, belum dibersihkan dia, atau dia lagi lapar, dia kedinginan. Tapi tak semuanya bahasa dia bisa kita mengerti. Kenapa? Yang dalam hati kita tidak tahu. Baik, terakhir, bahasan terakhir. Ma arkanul aqidatil islamiyah. Apa saja yang menjadi rukun-rukun akidah Islam. Artinya apa saja rukun-rukun yang menjadi rukun iman dalam Islam ini. Ai asasuha, yaitu rukun-rukun yang menjadi dasar dalam Islam. Jawabannya arkanul aqidatil islamiyah sittatu asya. Rukun iman ada 6. Apa yang 6 itu? Hiya al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah, yakin kita kepada Allah. Maka kata para ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Perkara paling penting, perkara paling pertama dalam kita beragama, kita yakin dengan Allah, kita kenal dengan Allah. Kalau kita tidak yakin dengan Allah, nggak mau sholat kita bu. Kan timbul pertanyaan, siapa yang suruh saya sholat? Kenapa saya sholat? Tapi karena yakin dengan Allah, kenal dengan Allah, oh Allah yang suruh saya sholat, maka saya sholat. Kenapa Allah itu suruh sholat saya kerjakan? Karena Allah yang ciptakan, karena Allah yang kasih rizki, Allah yang kasih nikmat, Allah yang kasih segalanya. Kalau begitu, kalau disuruh Allah, saya kerjakan. Begitu enggak bu? Maka dalam beragama ini paling penting pertama sekali kenal dengan Allah, tahu dengan Allah, yakin dengan Allah. Kalau nggak kenal dengan Allah, nggak yakin dengan Allah, kita nggak akan buat semua yang disuruh agama. Maka penting kenal dengan Allah. Lalu rukun yang kedua, al-imanu bi kutubihi, iman dengan kitab-kitabnya. Allah kirimkan kitab
kepada Nabi, kepada Rasul. Ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Nabi yang lain, ada kitab, apa saja kitab Bu? Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. 4 yang mesti kita imani. Kenapa? Disebut oleh Al-Quran. Jelas Al-Quran membahasakan dengan bahasa redaksionalnya, bahwa kepada Nabi Daud, pada Nabi Musa, pada Nabi Isa diturunkan kitab-kitab itu, pada Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran. Maka mesti kita imani berdasarkan disebut oleh Al-Quran. Kenapa kita imani kitab Allah? Karena kita nggak tahu syariat Allah kecuali dari kitab Allah. Jadi semua syariat itu ditulis Allah, disampaikan Allah kepada kita melalui Rasul, tertulis dalam kitab. Yang ketiga lagi, al-imanu bi malaikatihi. Boleh jadi urutannya nomor 2 iman malaikat, yang ketiga baru kitab. Iman dengan malaikat. Bu, pernah ketemu malaikat atau belum, Bu? Pernah nampak malaikat atau belum, Bu? Mentok malaikat? Mau ketemu segera nggak malaikat, mau? Kalau ketemu nanti gimana? Udah siap belum ketemu? Jadi malaikat itu karena dia makhluk mulia, Bu, tak mudah orang jumpa dengan malaikat. Dan tak semua orang bisa jumpa dengan malaikat. Nabi karena mulia, karena dikhususkan jumpa dengan malaikat. Sahabat Nabi nggak semua yang jumpa malaikat, tapi ada sahabat Nabi yang melihat malaikat. Contoh ketika Nabi kumpul dengan para sahabat, datang Jibril. Waktu itu tanya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Maka sahabat yang lihat malaikat itu ruhaniyahnya berarti bagus. Kenapa? Untuk bisa lihat malaikat harus ruhaniyah yang bagus. Karena malaikat itu alamnya alam gaib. Manusia bisa lihat alam gaib bila ruhaniyahnya lebih baik. Karena butuh kemampuan lebih daripada sekedar fisik. Kalau mata ini cuma nampak fisik-fisik, tapi yang gaib mesti ruhaniyah untuk melihatnya. Maka untuk lihat malaikat tak bisa orang biasa, mesti orang yang dikhususkan. Jarang manusia seperti kita bisa lihat malaikat. Mau nengok malaikat, Bu? Jadi mudah-mudahan kalaupun tengok yang gaib-gaib, ibu-ibu tak terkecoh. Kenapa? Banyak yang terkecoh dengan yang gaib ini. Apalagi dia menjanjikan macam-macam. Janjikan jadi kaya lah, janjikan dapat uang banyak, dapat ini itu segala macam. Kalau janjikan dapat madu, mau nggak, Bu? Ibu mau di madu, mau diracun, Bu? Mau yang mana? Mau ngaji gitu, Bu. Lanjut. Rukun iman selanjutnya al-iman bi rusuli. Iman dengan Rasul Allah, dengan Nabi Allah, dengan Rasul. Nabi itu menyampaikan syariat kepada kita, menyampaikan penjelasan Allah kepada kita. Apa yang mesti kita buat dalam hidup? Maka ada Nabi, ada Rasul nanti. Nabi kalau jumlahnya 124.000, sejumlah sahabat Nabi ketika melaksanakan haji wada. Kalau Rasul sebanyak jumlah sahabat Nabi melaksanakan perang Badar. Berapa? 313. Jadi Nabi 124.000, Rasul 313. Nabi sekalian Rasul 25. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, namanya 25. Mulai dari Adam, Nuh, Hud, Idris, Saleh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Jumlahnya 25. 25 ini mesti kita yakini. Kenapa? Disebutkan oleh Al-Quran. Dari 25 ada 5 ulul azmi. Pernah dengar ulul azmi ini, Bu? Nabi yang paling berat cobaannya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. 5. Dari 5 ada satu imamnya, imam Nabi dan Rasul, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ke depan kita bahas satu persatu 6 poin ini. Yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir. Pasti kiamat terjadi nanti. Pasti kita mati, pasti masuk alam barzakh, pasti kita nanti akan dihisab, pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Ibu yakin nggak kita semua mati, Ibu? Kalau nggak yakin juga, kebangetan, Ibu. Kan udah banyak orang mati di sekitar kita, kan? Ini setelah ini ada kuburan di sini. Itu kuburan umum untuk semua di sini itu gimana, Bu? Ada saya tengok itu kuburan? Ada kan ya? Kuburan umum kan? Orang lama, Ibu orang baru. Jadi semua kita pasti mati.
Mesti yakin kita akan kiamat terjadi. Yakin kita kalau kiamat semua yang kita buat akan ditanggung jawabkan. Ibu buat baik, dibalas baik. Ibu tidak baik, dibalas perbuatan tidak baik dengan yang tidak baik juga. Maka kita yakin, Bu, sehingga hidup di dunia ini tak semau kita. Mesti yakin Allah lihat, Allah akan tagih pertanggungjawaban, dan kita semua hati-hati dalam hidup. Terakhir, iman dengan qadar. Bu, iman dengan qadar itu arti mudah Ibu bagaimana, Bu? Ya, iman takdir itu masa mudah Ibu gimana? Kadar baik, kadar buruk. Baik, apa arti kadar baik, kadar buruk itu? Apa arti bahasa mudah kita? Yang Ibu ngerti dari kalimat iman dengan takdir itu apa? Baik, bahasa mudahnya, Ibu terima kalau Ibu perempuan, itu terima takdir itu. Saya terima kalau saya laki-laki, terima takdir itu. Saya sehat, saya terima saya sehat, itu terima takdir itu. Saya sakit, saya terima saya sakit, itu terima takdir. Bahasa mudah takdir itu terima setiap kehendak Allah berlaku dengan kita. Karena Bu, yang ciptakan kita Allah, perbuatan kita yang ciptakan siapa? Allah. Kalau kita terima yang baik, yang senang, yang tak baik siapa nggak sih? Berarti ada Tuhan lain kalau bukan Allah, ya kan? Maka yang sehatkan kita Allah, yang sakitkan kita gitu, Bu. Yang membuat kita bisa mendapatkan semua kebaikan yang tidak baik semuanya Allah, Bu. Yang turunkan hujan siapa, Bu? Yang menimbulkan matahari terbit pagi hari siapa, Bu? Tapi orang dengan matahari terbit, dengan hujan turun sikapnya macam-macam kan, Bu? Ya enggak? Pada sekarang, masih matahari masih panas, kan? Lari dari sini, pindah ke situ, ya kan? Ada yang bilang alhamdulillah masih panas, jemuran bisa kering, ya kan, Bu? Yang terjadi sama, panas kan? Tapi sikap kita beda-beda, betul? Hujan turun misalnya, kata sebagian, syukur hujan turun, bisa lama-lama duduk di sini, ya kan? Di rumah mau ngapain? Tapi kata sebagian, hujan lagi, saya pengen segera makan bakwan yang digoreng tadi, belum selesai makan dah ada pengajian kata dia. Hujannya sama, tapi sikap kita beda-beda. Takdir Allah itu, Bu, mesti kita terima yang kita suka atau tidak. Karena kalau tidak, kita mau cari kemana lagi, Bu? Kan yang ngasih sama Allah kan? Cuma sikap kita yang tak sama. Makanya ibu-ibu, kalau saya tak terima saya laki-laki, kerja saya jadi apa, Bu? Jadi waria, ya kan? Yang perempuan juga begitu. Makanya sikap menerima takdir itu banyak turunannya nanti, Bu. Segi akhlak, segi hukum, termasuk bagian dari iman pada takdir itu, Ibu nggak cemburu dengan apa yang didapat oleh orang. Orang punya mobil, Ibu tenang aja. Orang punya rumah baru, Ibu tenang aja. Tapi orang punya istri baru, Ibu perlu komentar. Ya, Bu, ya. Itu pelakor tuh gitu. Jadi kalau kita yakin dengan takdir, mau panas, mau hujan, mau apa juga, dan nggak masalah bagi kita. Mau sakit, mau sehat, mau hujan, mau apa, nggak ada masalah. Kenapa? Allah ngasih apa yang Dia mau. Ketika Dia kasih apa yang Dia mau, kita nggak bisa ngatur. Kita bisa ngatur sikap kita menerima pemberian Allah, tapi kita tak bisa ngatur Allah kasih apa. Di antara kita ada yang punya anak nggak, Bu? Ada. Ada yang nggak punya anak? Ada. Punya anak ada yang laki-laki saja, ada yang perempuan saja, betul? Ada yang laki-laki saja. Bisa nggak kita milih? Ya Allah, saya punya anak sekian saja, laki-laki semua, perempuan semua. Bisa nggak ngatur gitu, Bu? Nggak bisa ngatur. Atau ya Allah, saya agar cantik hidungnya hidung Turki, kulitnya kulit Arab, matanya mata Cina, alisnya alis orang Rusia misalnya. Bisa milih gitu nggak, Bu? Nggak bisa. Kita bisa nerima apa yang diberikan Allah, tapi tak bisa ngatur Allah ngasih kita apa. Ibu kalau punya uang ngasih anak gimana, Bu? Sesuka Ibu nggak? Ya nggak? Bisa nggak anak nggak terima kasih? Bu, uang 1.000 itu untuk saya semuanya, kata anak yang satu, yang lain nggak dapat. Bisa nggak gitu? Ibu marah. Gitu juga takdir, Bu. Allah kalau kasih apa yang sepatutnya untuk kita menurut Dia, kita nggak terima, Dia marah. Tapi kalau kita terima, Dia senang. Dia ridho dengan kita, Dia rela dengan kita, Dia rahmati kita. Ini singkatnya tentang takdir. Paham ya? Jadi 6 rukun iman, insyaallah akan kita bahas satu persatu yang 6 ini. Pembahasan kita nggak lepas dari itu. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang nabi, tentang
hari kiamat, tentang takdir. 6 ini, nggak lebih dari itu. Sehingga semua kitab yang kita bahas panjang pun nggak lepas dari 6 ini. Baik, kita lanjut tanya jawab. Ada kertas pertanyaannya? Baik, kita lanjut dalam sesi tanya jawab. Pekan depan hadir lagi Bu ya, karena pengajian kita sudah mulai kemarin mulai oleh Ustadz kita. Hari ini, pekan depan lanjut. Pokoknya kita akan libur lagi nanti paling di Ramadan depan. Atau ada hal lain, misalnya nanti libur Idul Adha atau libur lain yang akan kita umumkan. Selama tidak ada pengumuman, kita tetap pengajian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur berapa anak laki-laki yang baik menurut syariat Islam sunat? Tahu sunat Bu? Khitan. Ibu tahu Sami usia berapa khitan anak Ustaz? 8 hari. Sami yang dikenal Ustazah itu 8 hari khitan. Jadi Ibu kalau tengok sekarang sudah seperti dewasa Bu, karena sudah khitan. Menurut Ibu kapan bagusnya khitan itu Bu? Menurut Ibu lah, nggak usah secara medis, secara nalar Ibu aja lah. Kita kalau kencing ada ampas nggak Bu? Tahu ampasnya? Sisa-sisanya yang terbawa oleh urin kita itu. Kalau anak, mohon maaf, punya kulup. Kulup itu kan daging yang belum dipotong ketika dia khitan itu. Itu masih nutup ujung kemaluan dia. Ampas tadi keluar. Kira-kira ampas tadi numpuk di mana? Di daging tadi kan? Lama kelamaan numpuk, apa yang terjadi? Kira-kira menurut Ibu aja lah. Busuk itu Bu. Bisa jadi infeksi itu Bu. Maka kadang-kadang ada anak-anak usia setahun, 2 tahun, atau 3 tahun dipaksa oleh dokter spesialis anak bapak, anak ibu harus khitan. Kenapa? Masalahnya numpuk, kadang nutup Bu, nggak bisa keluar kencing dia. Anak pengen kencing. Kita ini normalnya pasti kencing tiap hari Bu. Bahkan setiap 2 jam kita kencing. Anak pengen kencing, tapi di sini sedang tersumbat, sini sedang busuk. Jangankan tersumbat, kalau misalnya busuk di sekitarnya atau ada yang menghalang sekitarnya, dia merasa nggak enak. Maka dia malas kencing. Malas kencing, apa yang terjadi? Banyak yang terjadi setelah itu. Jadi kira-kira menurut Ibu kapan bagusnya anak itu khitan? Kapan Bu? Baru lahir langsung khitan Bu? Iya. Kenapa? Coba Bu tengok untungnya. Anak kecil usia sepekan, seminggu, dia lari nggak Bu? Dia cuma tenang kan? Jadi kalau luka nggak rumit kita untuk mengurus dia. Sudah tuh anak kalau baru lahir biasanya banyak tidur atau banyak bangun? Banyak tidur, 17 jam tidur aja itu. Ya kan? Yang ketiga, anak itu kalau luka cepat kering atau lama kering? Cepat kering. Sudah itu yang keempat. Kalau dia dari kecil sudah bersih, dia kedepannya masih ada gatal nggak Bu? Masih ada infeksi nggak Bu? Jadi mending mana? Khitan waktu kecil atau ketika besar? Kelas 4, kelas 5 SD kalau di khitan Bu, dramanya banyak Bu. Payah ibu membujuk dia. Kabur dia, nego, kasih uang, ya kan Bu? Kadang-kadang kita cerita, khitan itu gimana, siapa yang motong? Kita bilang dokter baju putih. Setiap nampak orang baju putih dia takut duluan. Padahal ustadz yang dagang. Banyak drama kan Bu? Jadi bedanya kalau anak kecil dia khitan, dia nggak ada cerita di masa depan. Dia ketika sudah besar nggak ada cerita pada kawannya. Kalau yang sudah kelas 4, kelas 2, kelas 3, dia ada cerita ke kawan dia. Waktu dia khitan dulu, waktu itu dia berdiri di pinggir lapangan bola, ditendang bola oleh kawan, kena barang dia, luka 2 kali. Itu cerita dia nanti. Atau waktu saya khitan dulu, saya lari, saya takut, saya nego dengan mak saya. Itu cerita dia. Cuma dari segi sakitnya, mending anak kecil, dia nggak tahu rasa sakit. Tapi kalau sudah besar, dia trauma dengan rasa sakit. Mending mana Bu? Maka anak saya, ada Abdul laki-laki sini-sini, itu udah khitan Bu. Kenapa? Khitannya waktu kecil. Nampak anak kecil saya laki-laki sini Bu, yang kadang saya bawa, itu sudah khitan. Makanya Sami kemarin khitannya usia 8 hari. Jadi besok kalau ibu punya anak, usahakan kecil khitan. Kemana khitannya? Tanya sama ustazah di sini. Atau kita di tabung wakaf tiap bulan juga buat khitan gratis. Metodenya metode klaim. Itu kalau di luar Bu bayarnya minimal 500.000. Tapi kita buat gratis tiap bulan. Baik.
jodoh itu takdir atau gimana Ustaz? Terus gimana sikap kita Ustaz terhadap takdir jodoh? Nampaknya bisa saya jadi biro jodoh nih Bu, ya kan? Biar ketemu jamaah yang cari jodoh dengan jamaah lain yang juga cari jodoh. Jadi takdir tentang jodoh, ibu-ibu rahmati Allah, jodoh itu termasuk bagian dari takdir gitu. Makanya ada orang dia cari jodoh dapat jodoh Bu. Ada orang cari jodoh nggak dapat jodoh, betul nggak? Usaha dia tapi nggak dapat dia. Ada yang usaha ketemu dia dengan jodohnya, betul? Ada orang nggak cari dapat jodohnya, ya nggak nyari dia, tiba-tiba datangnya orang datang ke rumah orang tua dia mau lamar dia. Ada pengalaman Bu? Ada yang nggak nyari nggak dapat, betul? Terjadi itu. Cari dapat, cari nggak dapat, nggak cari dapat, nggak cari nggak dapat. Itu terjadi Bu. Buktinya itu takdir, pemberian dari Allah. Tapi perlu ibu paham, takdir Allah seperti ini takdir mu'allaq. Artinya apa? Allah mewujudkan takdir ini, dia menggantungkan dengan sebab-sebab yang kita buat dalam hidup kita. Makanya umumnya orang yang berusaha cari jodoh, dia ketemu jodoh. Orang yang berusaha cari rizki, dapat rizki. Orang yang berusaha cari uang, dia dapat uang. Kan cari uang tuh gini Bu, cari uang dapat uang, cari uang nggak dapat uang, betul? Udah capek cari uang nggak dapat uang. Yang ketiga, nggak cari uang dapat uang. Di antara orang ke rumah kita, ya kan Bu? Ada yang nggak cari uang nggak dapat uang. Kenapa? Allah yang ngatur. Maka Allah akan ngasih siapa yang dia mau. Tapi ngasihnya dia ini digantungkannya dengan sebab-sebab tertentu. Contoh, si Anu dia ketemu jodoh kalau dia usahakan jodoh dia. Si Anu nggak akan dapat jodoh kalau dia nggak usahakan jodoh dia. Buktinya kan nggak semua orang nggak punya jodoh kan Bu? Rata-rata punya jodoh kan? Yang nggak punya jodoh tuh justru sedikit. Kenapa? Mungkin ketika dia cari jodoh dia putus asa. Ya udah nggak usah jalan lagi. Udah capek nyari dah. Udah sekian kali nyoba nggak usah jalan lagi. Dari mana datang jalan lagi. Jangan-jangan usaha kita 100 seharusnya sudah dilakukan 70, tinggal 30, kita dah kalah di 70. Akhirnya Allah nggak kasih. Makanya kadang-kadang ada orang sudah 40 nggak juga ketemu jodohnya, 60 juga ketemu. Tapi adatnya, kebiasaannya orang cari jodoh ketemu jodoh. Jadi nggak ada dalam hidup ini nggak takdir Bu. Jodoh itu bagian dari takdir. Kalau nggak takdir, dia datang dari siapa? Siapa yang ngatur dia? Ada Tuhan lain? Pasti Allah. Jadi jodoh bagian dari takdir. Maka cara mendapatkan takdir yang baik itu kita usaha. Namun kita ingat, tidak setiap usaha pasti adatnya, kebiasaannya usaha dapat. Paham? Makanya ibu-ibu kadang kalau kita cari jodoh dia dapat. Kalau kita nggak cari jodoh nggak dapat. Kalau kita cari uang dapat uang, nggak cari uang nggak dapat. Tapi bukan hukum kelaziman. Paham ya? Paham bedanya Bu ya? Kalau kelaziman cari pasti dapat. Kalau kebiasaan dicari biasanya maka ada kemungkinan dia dapat, mungkin tidak dapat. Nah itu. Baik. Terus gimana sikap kita terhadap takdir jodoh ini? Sikap kita usahakan cara terbaik yang bisa kita buat. Kan kita nggak tahu ketemu jodohnya kapan, ya kan Bu? Ketemu jodohnya dengan siapa? Ibu pernah mimpi nggak dulu atau pernah berpikir nggak bahwa jodoh saya suami saya sekarang itu? Jangan-jangan nggak pernah terpikir sama sekali Bu. Padahal rumah waktu kecil tuh samping-sampingan, main dengan dia dulu, main ejek-ejekan dengan dia, iya kan Bu? Rupanya pas dewasa dialah calon kita tuh. So sweet lah Bu ya. Baik Ustaz, saya ingin bertanya, apakah boleh sholat sebelum waktunya? Kan syarat sah sholat mesti di waktunya Bu. Emangnya Bu mau kemana kalau sholat sebelum waktu? Baik Bu. Sebelum azan nggak boleh Bu. Tapi kalau sudah azan, sholat di masjid belum dikerjakan, kita boleh sholat. Jadi perlu dibedakan. Waktu udah masuk, cuma sholat belum dibuat berjamaah, kita ingin duluan saja, itu boleh. Tapi waktu belum masuk,
Waktu sholat itu misalnya jam 3.15 sekarang asar. Kita 3.14 dah sholat, 3.12 dah sholat, itu nggak sah. Tapi kalau 3.15 sudah orang azan atau nggak azan, pokoknya waktu sholat dah masuk nih bu, kan boleh jadi dari masjid dia lupa, dia ketiduran, sehingga 3.15 nggak azan dia. Cuma waktu di imsakiyah, kan kadang kita punya imsakiyah bu ya, sudah masuk waktu nih, kita sholat sesuai waktu tadi, sah sholat kita. Paham ya? Sholat di awal waktu. Kemudian karena ini ikut pengajian dan takut terlambat dan waktunya sangat dekat, sedangkan perjalanan saya sedikit makan waktu. Nah ibu, dalam kasus ini sama seperti saya tadi. Saya tadi dari Pekanbaru ngejar ke sini. Kalau saya sholat asar di kota, jangan-jangan saya telat. Saya sengaja sholat di sini jamaah dengan kawan saya. Supaya apa? Pengajian dapat, sholat bisa jamaah di sini. Jadi ibu nggak mesti takut. Nanti kalau saya nggak lambat datang nggak bisa sholat, kan bisa sholat di sini bu. Kan selama tempat sholat ada, kita wudhu, tutup aurat, kan sah sholat di sini. Jadi ibu nggak perlu khawatir gara-gara pengajian nggak sholat. Jangan, pengajian baik, sholat baik. Nah, paham ya? Oke. Lanjut, Ustaz mau nanya, apa itu tauhid? Apa beda syahadat masuk Islam dengan syahadat dalam sholat? Baik. Tadi saya jelaskan, syahadat masuk Islam, syahadat untuk membuktikan, syahadat untuk orang lain tahu bahwa seseorang sudah masuk dalam sedangkan syahadat di dalam sholat rukun sholat kita tidak sah kalau kita tak masuk Islam. Maka orang sholat mesti dia masuk Islam dulu. Tapi kita masalahnya nggak perlu masuk Islam. Kenapa? Sudah Islam dari sononya. Yang perlu masuk Islam itu siapa? Yang tadinya nggak Islam atau keluar dari Islam, dia masuk lagi ke Islam butuh syahadat. Jadi bedanya kalau syahadat dalam sholat, rukun sholat. Syahadat ketika kita masuk Islam untuk syarat orang masuk diperlakukan hukum Islam kepada dia. Kemudian apa itu tauhid? Tauhid itu bahasanya wahada yuwahidu tauhidan. Wahid satu, tauhid mentauhidkan, meyakini satu. Apa maksudnya? Meyakini Allah satu-satunya Tuhan, nggak ada lagi Tuhan yang lain. Makanya kul huwallahu ahad. Pertanyaan lanjut, apakah doa Kanzul Aras bagus kita rutinkan setiap hari? Boleh, bagus. Doa sapu jagat, Kanzul Aras, Sayyidul Istighfar, baca ayat kursi, baca zikirnya, bagus dirutinkan setiap hari. Karena zikir itu menjaga kita bu. Zikir itu membuat kita selalu ingat dengan Allah, selalu kita terhubung dengan Allah. Apakah doa ini sering diamalkan Nabi atau sahabat? Kanzul Aras ini termasuk doa yang diamalkan oleh Nabi dan sahabat. Termasuk di antara doa yang atau zikir yang disuka itu 5 bu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La haula wa la quwata illa billah. Orang kalau yakin dengan 5 ini hidupnya tenang bu. Subhanallah, dia sucikan Allah sehingga tak menganggap siapapun sempurna. Yang sempurna hanya Allah saja. Yang kedua, Alhamdulillah, setiap nikmat disadari datang dari Allah, maka dia tak pernah merasa dia hebat, dia besar, dialah angkuh, sombong, segala macam. Sudah itu apa lagi? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tak ada pemberi nikmat, tak ada pemutus nikmat kecuali Allah. Sudah itu, apa lagi tadi? La ilaha illallah. Apa lagi? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dalam hidup ini tidak ada boleh kita takutkan bu. Yang paling hebat, yang paling besar, yang paling semua itu Allah. Semuanya adalah di bawah kuasa Allah. Sehingga kita nggak perlu hidup ini merasa terhimpit, terkungkung, merasa hidup diurus atau segala macam, terpaksa oleh orang, nggak perlu. Kenapa? Allahu Akbar. Terakhir, la haula. Semua yang kita buat, hebat kita, makmur kita, kaya kita, banyak ilmu kita, semuanya adalah karunia dari Allah. Kalau Allah tak kasih kita kemampuan, nggak bisa kita dapat itu semua. Maka bagus, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, Allahu Akbar. 5 zikir ini bagus. Satu sisi menyadarkan akidah, yang kedua banyak pahalanya. Ustaz, iman itu tak diwariskan. Apa maksudnya Ustaz? Baik, yang diwariskan itu harta. Betul tidak? Yang diwariskan harta, iman nggak diwariskan. Artinya apa? Bapak beriman, kita pasti iman, nggak bu? Banyak orang tuanya iman, anaknya tidak, atau sebaliknya. Maka iman itu, amal itu perbuatan masing-masing.
Sehingga jangan pernah mengira bapak saya orang baik, bapak saya orang soleh, bapak saya banyak kebaikan, saya nggak perlu beramal lagi. Nggak boleh gitu. Setiap kita beriman, setiap kita beramal. Jangankan kita, Bu, anak Nabi Fatimah, Nabi suruh Fatimah beramallah kamu. Kenapa? Kehebatan nasab seorang bapak tak menyebabkan amal seorang anak hebat. Paham? Jadi itu maksud iman tak diwariskan. Bahwa iman seorang bapak untuk dia, amal seorang bapak untuk dia, anak imannya untuk dia, amal dia untuk dia. Maka setiap kita mesti berbuat, mesti beramal, mesti beriman dengan diri kita sendiri. Itu maksudnya iman tak diwariskan. Baik, ada lagi? Habis kertas saya. Insya Allah kita ketemu di pekan akan datang, di pengajian berikut. Pekan akan datang Ustadz Adam Malik Indra, insya Allah. Pekan ke-1 nanti Ustadz Zul Ikrami, pekan kedua Ustadz kita Ustadz Abdul Samad, dan saya pekan ketiga. Jadi insya Allah kita setiap pekan ada Ustadz. Pekan kelima nanti mungkin saya atau mungkin Ustadz yang lain. Yang jelas kita setiap pekan ada. Libur kita cuma kalau diumumkan bahwa kita tak pengajian. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, karuniakan kami ridhamu, karuniakan kami rahmatmu, karuniakan kami kecintaanmu. Ya Allah, jauhkan kami dari murkamu, jauhkan kami dari kemarahanmu, jauhkan kami dari nerakamu. Allahumma anzil alaina sakinah wal rahmah wal barakah. Ya Allah, turunkan kepada kami sakinah, ketenangan, turunkan kepada kami rahmat, turunkan kepada kami keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan untuk kami hidup di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkan kami ke surga bersama orang-orang baik ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih ibu-ibu, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.